Serangan balasan Iran akhirnya meledak seperti bom waktu yang tak bisa dibendung. Dalam operasi mendadak dan presisi tinggi, sebanyak 150 jet tempur Israel dilaporkan hancur lebur, menghujani puing-puing logam ke berbagai sudut wilayah udara yang sebelumnya mereka kuasai dengan arogansi. Serangan ini merupakan respons atas hancurnya salah satu pangkalan udara Iran pekan lalu, yang diduga kuat digempur oleh rudal Israel dalam serangan preemptif. Namun alih-alih melemah, Iran justru membalas dengan kekuatan brutal, menargetkan pangkalan-pangkalan udara strategis milik Israel dan menghancurkan armada jet mereka dalam waktu kurang dari 3 jam. Kementerian Pertahanan Israel belum memberikan pernyataan resmi, tetapi sejumlah pejabat internal membenarkan bahwa kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah, menjadikannya salah satu hantaman militer paling mahal dalam sejarah konflik modern. Kami tidak menyangka akan sebesar ini. Radar kami buta, komunikasi lumpuh, dan langit berubah jadi kuburan besi, ujar salah satu perwira AU Israel yang selamat meski secara emosional sudah hancur. Ironisnya, 150 jet canggih itu bukan hanya tidak mampu melawan, tapi bahkan tidak sempat lepas landas. Mereka terbakar hangus seperti skripsi mahasiswa yang salah simpan file. Kok bisa Iran secepat itu balas dendam? Tanya wartawan. Jawabannya sederhana, mereka nggak nunggu rapat paripurna, langsung ngirim salam lewat langit. Sementara itu, pihak Iran dilaporkan menyebut operasi ini sebagai Operasi Keadilan Langit dan mengklaim keberhasilan penuh tanpa korban jiwa di pihak mereka. Laporan awal dari IRGC menyebutkan bahwa rudal balistik, drone kamikaze, serta sistem peperangan elektronik digelar secara simultan, membuat jet-jet tempur Israel tak ubahnya seperti mainan mahal yang salah beli di Shopee. Selamat datang di era baru, di mana jet siluman gak bisa ngilang dari radar, tapi menghilang dari dunia, ujar salah satu jenderal Iran sambil tersenyum penuh makna di siaran televisi. Langit selatan Israel tak lagi biru. Ia berubah jadi lautan asap, puing, dan kepanikan. Dalam waktu hanya 180 menit, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dibanggakan seperti anak sulung lulusan ITB bertekuk lutut di hadapan gelombang rudal balasan Iran. Laporan eksklusif dari intelijen regional menyebutkan bahwa lebih dari 70% jet tempur Israel dihancurkan bahkan sebelum mencapai ketinggian taktis. Rudal-rudal Fateh, Shahed, dan drone Mohajer dikerahkan dari 3 titik strategis Iran, menabrak instalasi hanggar, lintasan take-off, bahkan tempat parkir militer. Tidak ada ruang untuk manuver. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan kehormatan. Kami sudah nyalakan alarm, tapi bahkan suara alarmnya kalah cepat dari rudal yang nyamperin, ucap seorang teknisi AU Israel yang terduduk lemas menyaksikan sisa-sisa jet F-35 yang kini tak lebih dari mangkuk aluminium raksasa. Intelijen NATO yang memantau situasi dari Siprus menyebut kejadian ini sebagai kegagalan sistemik dan kelumpuhan komando udara. Sebab menurut data, sinyal peperangan elektronik Iran berhasil membungkam sistem komunikasi jet-jet Israel hanya dalam 23 detik pertama. Setelah itu, pilot seperti main Mobile Legends, tapi koneksi ngelag, panik, hilang arah, dan akhirnya di end. Mereka bukan melawan, mereka kabur. Tapi sayangnya kabur pun gak dikasih waktu, kata seorang analis militer Turki. Ini bukan perang, ini eksekusi. Satelit sipil bahkan menangkap momen ketika sebuah jet F-16 terbakar di udara dan jatuh menimpa jet lain yang baru saja mau lepas landas. Ya, double kill dalam dunia nyata. Israel mungkin baru sadar, langit bukan lagi milik mereka. Jet-jet canggih itu dulu disebut Raja Udara. Sekarang, Raja Gorengan pun lebih punya masa depan, sindir seorang jurnalis Iran di kanal nasional mereka. Meski belum ada laporan resmi mengenai jumlah pilot yang tewas atau terluka, sumber dari dalam militer menyebutkan bahwa banyak dari mereka bahkan tak sempat masuk ke kokpit. Mereka hanya mendengar suara ledakan dari jarak 2 meter dan mendadak jadi penonton bioskop dengan kursi terbakar dan popcorn berupa pecahan titanium. Di balik angka dan statistik kehancuran, ada wajah-wajah panik yang tak lagi mengenakan helm kebanggaan. Ada suara jeritan dari dalam bunker, bukan dari musuh, tapi dari jenderal mereka sendiri. Serangan balasan Iran tak hanya menghancurkan 150 jet tempur Israel,
tapi juga meremukkan mental dan martabat militer udara mereka. Di salah satu pangkalan utama yang dihantam, seorang komandan AU Israel terekam kamera CCTV berteriak sambil menendang meja, lalu pingsan tepat di atas peta operasi. Tapi tenang, peta tak mengalami luka serius. Semua hilang, semua. Teriak salah satu petugas komunikasi saat menyadari bahwa bahkan sistem backup pertahanan mereka lebih sering hang daripada printer di kantor kelurahan. Para pilot yang selamat, banyak di antaranya terluka oleh serpihan. Tak berani mengangkat kepala. Mereka duduk bersandar pada dinding hanggar, menyaksikan api melalap pesawat-pesawat bernilai ratusan juta dolar. Bahkan ada yang menangis sambil mencium puing jet. Kayak sinetron tapi versi militer dan tidak ada soundtracknya. Kami dilatih untuk melawan rudal, tapi tidak dilatih untuk melihat semua ini hancur seperti cucian ketinggalan di musim hujan, ujar salah satu pilot dengan tatapan kosong. Laporan Palang Merah Internasional mengonfirmasi bahwa pangkalan udara Israel di utara tak lagi bisa disebut pangkalan. Lebih cocok disebut taman pembakaran logam premium. Seluruh sistem pertahanan kami padam. Kami bahkan tidak tahu arah rudal itu datang dari mana. Rasanya seperti diserang oleh Tuhan sendiri, ujar seorang petinggi militer yang minta identitasnya disembunyikan. Karena setelah ini, dia kemungkinan besar disembunyikan dari jabatan juga. Jet-jet itu dulunya simbol dominasi. Sekarang, lebih mirip barang lelangan di pasar rongsok Teheran, komentar netizen Iran yang langsung viral di media sosial. Bahkan di TikTok, beredar video editan dramatis serangan tersebut dengan caption "When arrogance meets karma". Dunia menahan napas. Serangan balasan Iran tak hanya menciptakan dentuman di langit Timur Tengah, tapi juga gelombang kejut diplomatik yang terasa sampai Washington, Moskow, Beijing, bahkan Jakarta, yang awalnya cuma niat scroll berita sepak bola. Setelah kehancuran massal 150 jet tempur Israel, negara-negara besar langsung menggelar rapat darurat. PBB, mereka rapat juga. Tapi seperti biasa, hasilnya cuma pernyataan prihatin dan Zoom meeting ngelag. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyebut serangan itu escalation of conflict. Tapi hingga berita ini diturunkan, tidak ada rudal bantuan dikirim, hanya email belasungkawa. Ya, karena kadang Washington lebih cepat kirim sanksi daripada bantuan logistik. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok tersenyum penuh makna. Beberapa media pro-Rusia menyebut peristiwa ini sebagai kebangkitan kekuatan tandingan barat di langit. Di media sosial Tiongkok, tagar "Jet Israel tumbang" sempat trending di Weibo selama 14 jam, mengalahkan gosip artis lokal. Kami menyaksikan peta kekuatan dunia berubah, dan itu bukan metafora. Itu literally jet-jet Israel berubah jadi abu, ujar analis militer India dalam sebuah wawancara TV. Organisasi-organisasi HAM mengecam eskalasi konflik, tapi bingung mau bela siapa. Karena satu pihak kehilangan jet miliaran dolar, sementara pihak lain kehilangan hak untuk bernapas sejak tahun 1948. Israel tidak menyangka Iran akan seberani ini. Tapi ya gimana, yang kalian hancurkan itu pangkalan udara mereka, bukan warung Indomie. Balasannya pasti bukan sekadar unfollow Instagram, sindir seorang kolumnis Arab Saudi dalam artikel editorial yang kini viral. Iran sendiri tampaknya sudah membuang rem tangan diplomasi. Mereka merilis video serangan dengan latar musik orkestra nasional, memperlihatkan puing-puing jet Israel dengan sudut sinematik. Kami tidak akan tinggal diam ketika tanah kami dihantam. Kami balas bukan hanya dengan rudal, tapi dengan pesan. Jangan pernah ulangi lagi, ujar Presiden Iran dalam pidato resmi yang disambut sorak rakyat di Tehran. Dunia menyaksikan, tapi tak berani mendekat. Karena sekarang langit Timur Tengah bukan hanya arena konflik, tapi panggung kehancuran yang bisa membakar siapa saja yang terlalu percaya diri. Langit telah tenang, tapi ketenangan itu hanya jeda, bukan damai. Iran telah berbicara lewat dentuman rudal, dan Israel kini berdiri di ambang pilihan, membalas dengan penuh risiko atau mundur dengan harga diri tercabik. Militer Israel, yang selama ini dikenal agresif dan responsif, tiba-tiba seperti kena lek IRL. Sejumlah pangkalan mereka dikosongkan dan ribuan pasukan udara dipindahkan ke lokasi rahasia. Tapi menurut laporan satelit, lokasi rahasia itu ternyata cuma pangkalan lama yang ditutup tahun 2009.
Ya kayak mantan, udah ditinggalin tapi balik lagi pas kepepet. Pemerintah Israel mengadakan rapat darurat yang berlangsung selama 9 jam. Hasilnya masih nihil. Yang ada malah Menteri Pertahanan lempar kursi karena dibilang gagal total oleh jurnalis lokal. Sementara itu, Iran justru semakin percaya diri. Bukan hanya menunjukkan kemampuan militer, tapi juga melempar sindiran pedas ke media internasional. Jet kami mungkin lebih tua, tapi pilot kami tidak buta. Jet kalian mahal, tapi nggak sempat hidup. Yang penting bukan harga, tapi siapa yang tahan panas, ujar salah satu komandan IRGC dalam konferensi pers. Dan Israel, mereka meleleh kayak es krim di bawah jalan kaki dari Alfamart. Di media sosial, meme tentang kehancuran 150 jet tempur Israel menjadi bahan bakar baru netizen global. Israel kalah bukan karena kurang canggih, tapi karena terlalu percaya diri. Kayak orang bawa iPhone mahal, tapi nggak bisa bedain charger ori, tulis akun Twitter asal Turki yang langsung dapat 800.000 likes. Para pengamat militer memperingatkan bahwa ini bukan akhir dari konfrontasi, tapi justru awal dari babak baru yang jauh lebih liar. Kalau Israel membalas dan Iran sudah siap, maka kita akan menyaksikan babak baru perang dunia skala kecil dengan intensitas besar, ujar pakar geopolitik dari Jerman. Persenjataan nuklir mulai dibahas. Armada Amerika di Laut Mediterania mulai bergerak. Rusia mulai siaran. Cina diam, tapi diamnya ngeri. Dan dunia menonton sambil nyicil anxiety. Selamat datang di dunia baru, di mana perang bisa meledak bukan karena alasan agama, bukan karena tanah, tapi karena ego dan tombol yang terlalu mudah ditekan. Tutup seorang jurnalis senior BBC dalam artikelnya. Ini bukan cerita heroik, ini bukan duel 1 lawan 1. Ini tentang siapa yang cukup gila untuk tidak mundur, dan sayangnya dua-duanya sedang hilang akal.